Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Taurus, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Desember 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik Taurus, langsung ini dia. Waduh, ketarik dua langsung. Yep. Baik ya. Nah, kemudian ada di sini, kemudian ada di sini. Berikutnya ada di sini. Kemudian ada di sini. Ya. Ya. Berikut ada energi ini. Oke. Yep. Baik Taurus. Nah, jadi kalau Mari lihat begini ya. Tunggu, Mari mau memastikan apa ini maksudnya. Ya. Nah, jadi seperti ini. Memang hubungan kalian ini tuh Mari lihat bisa aja ya sudah merenggang di sini ya, atau ada perubahan sudah dalam hubungan kalian. Jadi yang tadinya kalian mesra, hangat gitu ya, akrab gitu ya, akur gitu, romantis gitu ya, harmonis, ini sudah beberapa saat ya telah tidak lagi kalian alami gitu loh ya. Jadi entah apa di situ penyebabnya gitu. Tapi yang jelasnya suasana yang hangat seperti barusan Mari sampaikan ya, sudah dalam jangka beberapa minggu atau bahkan bisa paling sedikitnya ya beberapa bulan gitu, sudah menjadi gambaran relationship-nya kamu sama si dia. Nah di situ ya. Dan yang ianya ketika koneksi hubungan kalian demikian gambarannya, boleh-boleh kayak tidak terlalu heboh ya. Maksudnya salah satu atau keduanya tidak yang dramatis gitu loh. Ya, salah satu atau keduanya tidak dramatis menerima keadaan yang seperti ini. Gitu loh. Paling-paling dramanya singkat, sebentar gitu. Tidak berkepanjangan. Gitu. Paling-paling ya katakan begini, sedih sedikit, sedih sebentar. Kecewanya ada, tapi cuman sebentar. Gitu loh. Ya. Jadi yang negatif-negatif itu tuh hanya sebentar terjadi dalam dirimu ataupun dalam dirinya dia. Gitu ya, cuman sebentar. Akhirnya Mari lihat di sini tuh kok kayak ada upaya untuk legowo ya, menerima. Oh ya udahlah ya memang kayak gini. Gitu loh. Jadi kayaknya ngalir kalau Mari nampak. Ngalir aja gitu loh. Renggangnya relationship ini ngalir aja. Gitu ya. Kalian coba di sana itu tuh daripada melawan, menolak gitu ya. Lebih besar upayanya kalian berdua di sini Mari lihat ya beradaptasi. Ya, terima gitu loh. Menerima gitu. Nah di sana ya. Apalagi kalau dilihat dari sisi dirimu. Gitu. Nampaknya Mari walaupun misal nih ya, misal dia yang duluan nih. Dia yang duluan diem sama kamu. Dia yang duluan berjarak. Atau dia bahkan yang menggagas tentang perpisahan dengan kamu. Ya, bisa-bisa kamu agaknya kacau ya untuk beberapa. Kacau ya kalau dia yang memulai gitu. Tapi akhirnya di belakangan hari ini kamu sudah kayak udah deh. Gak apa-apa lah kalau memang dia inginnya seperti ini hubungan kami. Kalau memang dia inginnya berpisah. Kalau dia memang inginnya berjarak, ya sudah biarin aja. Nah di sana biarin aja. Lanjutkan aja lah dianya. Aku juga mulai akan melihat dan menjalani hidupnya aku tanpa dia. Nah, kayak gitu ya. Dan energi seperti ini akan berkelanjutan sampai tanggal 21 bulan Desember. Gitu loh. Jadi lebih banyak nanti kamu akan mensugesti dirimu, ya udah lepas.
ya, lepasin dia, gitu. Kamu mensugesti dirimu, ayo kita siap mulai menjalani hidup tanpa dia, ya. Kalau andaikan dia yang memulai, ya, untuk menciptakan suasana yang seperti ini dengan kamu, gitu. Tapi kalau ternyata kamu yang duluan, ya, kamu yang duluan dingin, kamu yang duluan berjarak dari dia, atau bahkan kamu yang bilang kita pisah saja, gitu, ya. Nah, mari lihat di sini tuh kamu kayak nggak mencela-mencela nih, bos. Mari lihat ya, ketika kamu berjarak, ketika kamu mengatakan berpisah dari dia, ini tuh mari nampak bukan karena dorongan emosional aja, entah sebab karena kamu lagi marah, entah sebab karena kamu lagi benci, gitu, ya. Kamu lagi kesel, gitu, ya, atau kamu sedang berdrama, ya. Tidak. Tapi memang ini tuh nampaknya adalah sebuah pertimbangan yang sudah cukup matang dari kamunya, gitu loh. Ya. Jadi ini tuh bukan tiba-tibanya aja kamu bergerak demikian, melakukan tindakan yang demikian, namun hasil dari perenungan dirimu, pertimbangan secara sehat, ya, lahir dan batinnya kamu, gitu loh. Dan mari lihat, ya, kamu nggak nyesel, gitu. Malah beberapa di antara kalian terus kamu justru happy, gitu, ya. Iya, ya, ngapain gua lama-lama dengan dia, ya, gitu. Nah, kok kayaknya kamu lega banget, gitu loh. Bisa berjauhan dari dia, ya. Bisa berani untuk bilang pisah dengan dia, gitu loh. Kayak kamu ini tuh ringan sekali. Itu, ya. Kamu jadi kayak semangat bangun pagi, gitu misalnya. Ya, aktif kamu dalam mengisi hari-harinya kamu, gitu. Kamu leluasa, kamu bebas, gitu, ya. Macam kamu tuh orang yang, wah, ini petualangan baru hidupnya aku, gitu. Jadi apapun yang saat ini sedang terjadi dalam relationship-nya kalian tidak berdampak negatif bagi kamu, gitu, ya, tapi justru memberikan dampak yang positif untuk hidupnya kamu, gitu loh, ya. Jadi katakan jika selama ini bahkan ada beberapa di antara kalian sempat menanti dia, gitu, ya. Nah, kamu bisa yang kayak, udah nggak mau tunggu-tunggu lagi, nggak mau nanti-nanti lagi, ya udah kayaknya memang harus beginilah hubungannya kami, gitu. Udahlah, aku melangkah aja lah, aku cari aja lah pasangan yang baru, gitu, ya. Aku isi aja lah hidupnya aku, gitu, ya. Mulai mengisi hidupnya aku, yang dimana nggak ada sangkut pautnya tentang dia, gitu. Nah, di sana. Jadi untuk di rentang 14 hingga 21, kelihatan akhirnya kamu happy, gitu, ya. Karena nggak ada lagi penolakan, ya. Malah kamu kayak mendapatkan keberanian, ya, untuk memastikan memulai lembaran hidup barunya kamu, gitu, ya. Jadi kelihatan banget nih, gitu loh. Kelihatan banget dari dirinya kamu, gitu. Pikiranmu makin tenang, perasaannya kamu makin nyaman, gitu, ya. Nah, di sana. Jadi kayak kalaupun kamu misalnya sempat merasa dipaksa, ya, untuk single, untuk sendiri, gitu. Tapi justru di saat 14 hingga 21, kamu tidak lagi merasa ini sebuah pemaksaan. Tapi justru kamu bisa melihat bahwa, oh, ini tiket kemerdekaannya aku, gitu. Wah, memang udah bener nih, udah bener yang kayak gini ini udah bener, gitu. Akhirnya kamu, ya. Nah, di sana. Jadi kayak semacam gimana, ya? Memang kamu bisa nggak marah, nggak benci, nggak kesel kepada dia, gitu, ya. Tidak ada, gitu loh. Ya, kamu damai aja, ya udah, ya kayak gini, gitu lah, ya. Jadi kayak kalaupun terjadi perubahan dalam relationship-nya kalian, tapi itu justru bikin plong, gitu loh, ya. Nggak ada pikiran negatifnya kamu, kecewa, gelisah, marah, udah lewat untuk beberapa. Sekarang ini tuh ceritanya plong, gitu loh, ya, lega, gitu. Nah, di sana. Dan kalau dilihat dari energi dari pasangannya kamu sendiri, gini,
Kalau memang ternyata si dianya itu tuh yang memilih untuk merubah kondisi keadaan relationship-nya kalian, mari lihat gini ya, ini tuh kayaknya hubungan kalian bukan yang heboh-heboh ribut-ribut kayak gimana sepanjang waktu ya. Kalau kebetulan ada koneksi ya, ada interaksi gitu, kayaknya tidak. Paling-paling kalaupun ada rasa-rasa kecewa di sini ya, cenderungnya itu tuh hanya diri ini aja yang tahu gitu loh, atau ya orang-orang terdekat aja, tapi tidak saling mengungkapkan, aku nih loh ya kecewa sama kamu, terus ribut misalnya, marahan apa. Mari nampak hubungan kak ini tuh ndak begitu tawuran gitu ya, ndak begitu tawuran, nggak begitu heboh ribut kayak gimana gitu ya. Walaupun ada tentu ya dalam sebuah relationship sehingga akhirnya membuat kalian kondisi keadaannya seperti ini, pasti kan ada isu ya. Namun isu yang bisa ditangkap dalam hubungan tidak dijadikan sebagai alasan untuk saling menyakiti ya, menjadi alasan untuk menyakiti dia ya, gitu ya, atau dia menyakiti kamu, tidak di situ ya. Nah, jadi andaikan pun lah katakan dianya ini tuh yang menggagas tentang perubahan hubungan kalian, mari nampak seperti ini. Ini tuh orang bukannya tidak sayang sama kamu, ini tuh orang bukannya tidak cinta sama kamu, gitu loh ya. Tapi memang ini orang tidak siap ya, atau masih belum siap ini kalau untuk melanjutkan hubungan dengan kamu, gitu loh ya. Belum siap dia ini kalau mari lihat di situ ya. Jadi kayak semacam ada hal yang penting lain dalam hidupnya dia ketimbang menghabiskan waktu, energi atau sumber dayanya dia demi relationship dengan kamu. Masih ada lagi hal yang penting dalam hidupnya dia yang lain gitu loh ya. Nah di sana. Namun kalau ternyata situasi seperti ini gara-gara kamu gitu, apa yang dia lakukan? Kalau mari lihat, memang dia tuh bisa gini, dia memang gak akan cegah kamu. Dia gak akan cegah kamu ya, jika kamu ingin keadaan hubungan kalian seperti ini gitu. Dia gak akan ngamuk gitu ya, ngamuk besar gitu sama kamu, enggak gitu loh. Paling-paling seseorang ini tuh hanya akan tetap ya, hanya akan tetap tenang lah gitu, hanya akan berusaha untuk tetap tenang gitu ya. Jadi kayak menginterupsi keputusannya kamu seperti ini, dia bilang kayak gak ada gunanya juga gitu loh. Ini hanya akan memancing kecewanya dia gitu ya. Hanya akan kemudian juga memperburuk keadaannya kalian. Jadi akhirnya mari lihat dia tidak akan ini mencegah kamu gitu. Kalau untuk sebatas tetap menjaga koneksi sama kamu, dia tetap mau gitu loh. Contohnya seperti apa sih Cici Mari? Ya dia enggak ngeblokir kamu misalnya ya. Ya kalau kalian katakan berkemungkinan untuk berjumpa, bersua gitu ya, dia nggak akan pasang muka masem sama kamu, enggak gitu loh ya. Kalau memang ketemu sama kamu ya dia tetap akan coba ramah gitu loh gitu. Jadi kayak dia tidak akan membuat kamu merasa bersalah ya, karena sikapnya kamu diem ke dia, menjauh ke dia. Dia tidak akan buat kamu merasa bersalah seperti itu gitu, tidak akan di sana ya. Karena kemudian ya dia hatinya sudah lapang aja gitu loh modelnya. Kayak gimana tuh, memang dia ini kan sayang sama kamu ya. Jadi kalau untuk benci sama orang yang disayang,
rasa-rasanya ya menurut dia itu nggak akan mungkin gitu loh. Ya, nggak akan mungkin ya, kalau udah sayang ya sayang aja udah gitu loh. Mau kamu kayak gimana sama dia, ya dia hormati, dia hargai, dia nggak akan nganggap itu tuh satu problem gitu loh. Ya paling-paling ya kalaupun dia ada kecewa di sana, lagi-lagi harus mau disampaikan, kecewanya dia tidak akan dia buat sebagai jalan penghukuman kepada kamu, tidak, di situlah ya. Nah, makanya dia masih tetap bisa ramah sama kamu, masih tetap mau bersikap bersahabat dengan kamu gitu ya. Setidaknya ya dia pokoknya tidak akan cari perkara lah gitu ya sama kamu, membuat suasana semakin tidak nyaman gitu ya untuk kamu rasakan. Nah, dia nggak mau itu. Berusaha dia sebisa mungkin untuk tenang, untuk netral ya, gitu loh, menghadapi kamu. Jadi dia nggak akan pakai gaya-gaya dramatis gitu ya, ngelihat kamu langsung dia buang muka, misalnya seperti itu ya. Dia mengejar kamu dengan tuntutan agar kamu menjawab dia, kenapa kamu sikapnya seperti ini, kok kamu tiba-tibanya minta pisah, kok kamu jadinya semakin dingin sama dia. Dia ndak mau berlaku demikian gitu loh, nggak mau dia. Jadi biarkan dia merasa bahwa biarkan dia memproses semua ini dengan diri dia sendiri, tidak akan ngebebanin kamu, tidak akan di situ loh. Jadi mari lihat, boleh-boleh hubungan kalian ini sebenarnya hubungan yang memang sudah cukup dewasa ya. Tapi ya bagaimana gitu, bagaimana ketika kemudian hubungan ini tuh di saat sekarang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh satu pihak ataupun kedua belah pihak, ya mau kayak gimana kan gitu ya. Nah, yang pentingnya nanti ada di situ kesadaran bahwa ya pokoknya aku udah berusaha yang baik kok gitu ya. Aku udah usaha paling maksimal yang sudah aku mampu berikan gitu. Nah di situ. Ya. Dan kalau untuk sampai mau dramatis seperti gimana-gimana, mari lihat kayaknya bukan menjadi stylenya kalian berdua ya. Dramatis sendiri-sendiri gitu bisa tuh. Ya, tapi kalau dramatis ketika berhadap-hadapan ya, mari nampak ini kok kayaknya nggak mau juga lah, nggak mau gitu loh ya di sana. Jadi ternyata terjadi pun perubahan yang nampak seperti kemunduran, tapi ya kalau dilihat-lihat ini tuh kemunduran untuk satu hal, tapi kemajuan untuk di hal yang lain. Nah seperti itu sih. Jadi kalaupun hubungan ini tidak bertahan lebih lama lagi, mari lihat ini tuh bukan sebuah kemalangan ya. Bukan sebuah kemalangan. Ini tuh akan menjadi kemenangan bagi kedua belah pihak gitu loh. Ya. Kalaupun ini gagal ya, nggak akan ada nih salah satu yang akan dirugikan gitu, nggak ada gitu loh ya, nggak akan ada yang merasa dirugikan di sini gitu, terutama dari pihaknya kamu ya, Taurus gitu. Jadi apapun yang terjadi dalam relationship-nya kalian ini tuh pokoknya menang-menangnya ada di kamu nih. Kalau harus dihitung ya, dampak positif mana sih yang lebih baik ya kalau hubungan ini mengalami kemunduran, maka kalau dihitung sesungguhnya itu bagi kamu nih, bagi kamu. Barangkali untuk beberapa di antara kalian belum ngeh ya, kok iya sih Cici Mari ngomongnya justru aku yang lebih banyak mendapatkan kemenangan. Pelan-pelan aja nanti kamu akan lihat ke depan sana gitu loh ya. Jadi ini kemunduran bukanlah sebuah kekalahan ya, bukan sebuah hal yang memalukan, bukanlah akhir gitu ya, tetapi justru ini kemunduran adalah sebuah awalan baru. Jadi kayak
itu loh ujar-ujar orang, gagal gagal dalam mempertahankan hubungan tapi berhasil mendapatkan diri sendiri, yang gitu-gitu itu loh kan, ada quotes-quotes kayak gitu kan. Nah ini yang terjadi dalam relationship-nya kamu bersama dengan si dia. Nah seperti itu ya. Ini kalaupun kalian berpisah pada akhirnya, tapi mari lihat ini tuh akan menjadi gambaran perpisahan yang nampak baik-baik saja. Gitu ya. Perpisahan yang baik-baik saja. Jadi kayak perpisahannya ngalir aja kayak gitu. Tiba-tiba ya kamu udah punya hidup baru, ya tiba-tiba dia punya hidup baru. Jadi kayak perpisahan ini tuh nggak akan bikin sesek ya. Nggak akan bikin sesek sampai kayak butuh untuk healing lah, butuh untuk merilis energi hubungan ini dari dalam diri lah. Nggak ada kayak gitu ya. Jadi nampaknya walaupun udah jelas ya, siapapun yang memulai menggagas hubungan ini, yang jelasnya mari lihat kamu bisa yang duluan ya, Taurus ya. Kamu bisa kayak duluan untuk menemukan arah hidup barunya kamu. Ya, kalau dibandingkan dengan dia. Dia agak terlambat karena energinya kamu untuk ke hidup baru ini tuh mari lihat cepet banget gitu loh. Cepet banget. Contohnya kayak gimana itu cepetnya nih? Dia bisa aja tetap single, tapi kamu udah punya pacar baru, gitu-gitu, ya. Keduluan kamu ini pokoknya, duluan kamu, kalau dibandingkan dia, gitu ya. Nggak tahu-taunya tiba-tiba kamu udah married aja, bisa gitu nanti. Ketemu kamu yang sama, yang kamu anggap cocok ya, untuk kamu nikahi atau untuk menikahi dirimu, gitu. Di sana ya. Jadi intinya bahwa mundur bukan berarti sungguh-sungguh mundur kalah, tapi mundur di sini adalah satu hal yang berbeda ya, karena kamu akan menemukan, ataupun dia ya, sama-sama lah kalian ini akan menemukan kehidupan yang lebih oke lagi gitu. Baik ya. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aries, ada Virgo, Scorpio, Aquarius, Sagittarius, kemudian Leo. Masuk energi dari Cancer di sini ya. Cancer dan Scorpio hadir menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.